tiba-tiba si Bias itu duduk, kakinya dilurusin, dan dia megang lehernya kayak mencekik dirinya sendiri, dan kayak dan bener, si Bias meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ferry Irawan, yang pada kesempatan kali ini gue akan membawakan lagi cuman cerita yang bakal gue bawain kali ini, cerita yang belum pernah gue bawain di cerita-cerita sebelumnya. Cerita kali ini gue akan membawakan cerita tentang pendakian gunung. Cuman sebelum gue mulai ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Dan buat yang udah subscribe, semoga dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan-urusannya. Siapkan cemilan, cari posisi rebahan ternyaman, dan berikut ceritanya. Jadi cerita ini terjadi pada tahun 2004, dimana saat itu tuh ada tokoh utama dalam cerita ini namanya Fahmi. Dan Fahmi ini dulunya ini adalah seorang mapala ya. Jadi dia aktif dalam mendaki gunung. Nah, Fahmi ini punya 6 teman lainnya. Jadi mereka bertujuh nih. Jadi ceritanya kan pendakian terakhir yang mereka lakukan itu adalah dia udah mendaki di Argopuro, Raung, dan Mahameru. Dan itu udah kayak setahun yang lalu lah. Dan setelah lama kan, nah dia akhirnya balik lagi pengen mendaki. Ya hitung-hitung mereka pengen nostalgia lah gitu. Nah sebelum gue mulai ceritanya, gue kenalin, tadi kan ada 7 orang. Jadi ada si Fahmi, Dias, Udin, Kus, Pius, Sumar, dan Gusmo. Nah singkat cerita, mereka janjian kan di hari yang ditentukan. Nah mereka kumpul subuh itu di rumah si Sumar. Nah berhubung rumah si Sumar ini dekat Arjosari itu kan sama terminal. Nah terus mereka naik bis ke arah Pandaan, Pasuruan, kemudian nyambung ke arah Tretes. Dan singkat cerita nyampe tempatnya tuh jam 7 pagi. Nah jadi di jalur tersebut ada banyak tuh jalur Gunung Arjuno. Nah tadi gue belum bilang ya, gunung yang bakal didaki oleh Fahmi dan teman-temannya adalah Gunung Arjuno. Nah, tadi kan udah nyampe tuh. Akhirnya mereka sepakat untuk memilih jalur Pet Bocor. Nah, setelah itu nyampe di tempatnya, dia udah packing segala macem, dan udah packing ulang, dan mereka sempat tuh beli beberapa perlengkapan logistik yang masih kurang lah. Singkat cerita mereka udah bersiap nih, dan mereka berdoa. Nah dalam hati si Fahmi ini ngomong kalau amanlah, yang Raung, yang Argopuro, dan lain-lain kuat, ya kali Arjuno enggak. Nah dalam hatinya si Fahmi ini ngomong kayak gitu. Singkat cerita mereka berangkat dari pos pemberangkatan pos 1 yaitu Pet Bocor. Nah dari start awal ke pos 1 itu estimasi adalah 30 menit, maksimal tuh 30 menit. Nah cuman pada saat itu kenapa itu bisa 1 jam? Sebenarnya si Fahmi ini mulai rada kepikiran ya, harusnya 30 menit, tapi kenapa jadi 1 jam? Tapi ya akhirnya si Fahmi positive thinking, ya mungkin emang mereka ini kebanyakan nyantai dan kebanyakan istirahat. Walau ya dalam hati nih ya, dia tetap janggal. Dan sedangkan di situ air udah tinggal dikit. Akhirnya mereka jalan. Nyampe lah tuh dia di pos 1 di Pet Bocor. Di Pet Bocor ya mereka berhenti sebentar istirahat. Cuman ya ngeluarin cemil-cemilan lah. Nah singkat cerita dia mulai jalan lagi tuh ke pos 2. Yaitu pos 2-nya pos Kop-Kopan. Jadi dari Pet Bocor ke Kop-Kopan estimasi ini 2 jam. Dan ketika mereka memperhitungkan, seharusnya sebelum zuhur mereka udah nyampe di Kop-Kopan.
Nah, jadi kalau kalian tahu, di Arjuna, jalur pet bocor, di antara pos 1 ke pos 2, itu ada satu tanjakan yang ekstrim banget. Yang benar-benar di tanjakan tersebut sepanjang sekitar 400-500 meter dan nggak ada istirahatnya. Nah, tiba-tiba di tengah tanjakan, si Udin ini minta istirahat. Jadi si Udin ini dia sebelumnya ya terkenal Udin ini kuat. Udin ini kuat lah pokoknya, kayak aneh aja tiba-tiba dia minta istirahat. Akhirnya udahlah mereka sepakat buat istirahat. Nah, istirahat cuman duduk-duduk biasa. Tiba-tiba si Udin ini ketiduran. Walaupun cuma 5 menit ya, tapi dia sempat tertidur ya 5 menit gitu. Nah, terus mereka jalan lagi ke atas. Nah, cuman tadi kan si Udin ini ketiduran nih. Ketika dia bangun, nah ceritanya dia kan udah nyampe di Kop-Kopan tuh jam 1, yang dia estimasiin jam 11 sebelum zuhur. Dia nyampe jam 1 setelah zuhur. Nah, di situ mereka sholat, ya kayak ngopi, ya makan lah di situ. Nah, tiba-tiba tadi kan si Udin ketiduran tuh. Dia ngomong yang aneh banget. Tiba-tiba dia ngomong kayak gini. Makasih Ore, kowe wis nuruti kemauanku. Kamu udah ngikutin kemauanku. Di situ temennya saling lihat-lihatan dong, kayak kok nggak jelas gini. Kenapa si Udin kayak gitu gitu. Belakangan, jadi di POV-nya si Udin, ini tuh si Udin di POV-nya. Jadi ketika dia pas bangun tadi, pas dia tidur tadi, dia tuh ngerasanya dia tuh pengen pulang, balik ke Malang, dan temennya tuh nganterin dia ke Malang, balik ke rumah, terus kumpul lagi, terus naik lagi ke Gunung Arjuna di pos tersebut. Dan itu aneh banget. Di situ temannya walaupun ngerasa janggal, cuman nggak mau menanggapi si Udin secara berlebihan. Akhirnya temennya udahlah abaikan aja lah. Emang si Udin ini bener-bener bercanda kan orangnya. Akhirnya udahlah temennya mikir si Udin ini ngehalu lah. Nah, singkat cerita lanjut tuh. Nah, dari Kop-Kopan pos 2 nih kan ke pos 3 Pondokan, itu estimasi 3 jam. Biar kalian tahu ada bayangan, di situ sudah mulai masuk hutan. Tanahnya licin, lembab, dan berlumut. Jadi jalur Arjuna emang vegetasinya gak rimbun-rimbun banget, cuman hutannya masih lumayan rimbun dan berlumut lah. Nah, untuk mencapai Pondokan ada beberapa obstacle kayak tebing, dan jadi harus manjat tuh. Nah, kalau misalnya kita udah nyampe ke tebing tersebut, berarti udah deket sama Pondokan. Di situ mereka jalan-jalan seperti biasa. Nah, pas udah jam 4, kok belum sampai-sampai. Padahal estimasi 4:30 seharusnya mereka udah nyampe. Lagi dan lagi dia merasa ini hal udah janggal, udah aneh gitu. Nah, akhirnya mereka jalan terus dan sampailah mereka di titik hutan yang paling rimbun dan gelap. Nah, di depan mereka udah ngelihat tebing tinggi. Mereka meyakini itulah tebing tinggi yang mereka jadikan patokan yang bentar lagi nyampe ke Pondokan. Nah, waktu itu jarak antara mereka ke tebing tersebut ada sekitar 100 meter. Cuman di atas tebing tersebut ada semacam kayak kakek-kakek petapa. Tiba-tiba ngasih gestur yang nyuruh mundur, nyuruh putar balik, kayak ngasih isyarat gitu. Mereka disuruh berhenti. Cuman walaupun suaranya gak kedengeran, tapi gesturnya ini jelas banget kalau kakek ini pengen si Fahmi dan temennya berhenti balik kanan. Nah, di situ terus mereka nanya ke leadernya, dan si Gusmo nih bilang, kebetulan kali ini si Gusmo jadi leader ya. Dia bilang, udah tahan dulu. nah jadi ya mereka nyari tempat tuh buat bikin tenda. Mereka bikin tenda, ada yang bikin tenda lah, ada yang nyiapin makan. Gak lama dia ngedenger suara kayak kerak, kayak suara pohon tumbang yang kenceng banget dan keras banget. Di situ sempat beberapa saat mereka saling pandang dan ngelihat kanan ke kiri. Cuman nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita,
Mereka tadi kan bangun tenda udah berdiri dan mereka nyiapin makan dan sholat maghrib. Nah setelah itu kan sholat maghrib, istirahatlah mereka. Nah di situ si Sumar tuh izin mau kencing, bilang tuh mau kencing tuh. Nah di situ si Fahmi ya udahlah ya gitu. Ya sekitar 10-12 detik setelah dia pergi, tiba-tiba ada suara teriakan kayak jadi kayak orang kesakitan. Setelah dilihat, disamperin lah itu kan nama si Fahmi dan teman-temannya. Jadi dia ngelihat si Sumar dia kencing di tanaman pakis dan tangannya itu tuh megang anggrek hutan. Dan kemudian ditolongin lah itu kan. Nah tangannya, jadi setelah ditolongin, tangannya si Sumar itu kayak bekas ketusuk duri. Nah kemudian di situ Sumar langsung dievakuasi, masuklah mereka di tenda kan. Di situ si Fahmi nanya dong, Emang ada ya anggrek berduri? di situ entah kenapa teman-teman si Fahmi itu kayak lihat-lihatan. Ada satu yang nyeletuk ngomong kayak gini, Anggrek? Itu bukan anggrek. Itu ular kepala monyet. Makanya tangan si Sumar susah pas mau dilepasin. Di situ si Fahmi kaget dong, karena sepenglihatan si Fahmi tadi tangan si Sumar itu kena anggrek, bukan digigit ular kepala monyet. Mereka nanya dong kesaksian dari si Sumar. Dan kemudian si Sumar bilang kalau pas dia kencing, dia lihat tuh ada anggrek bagus. Nah dia pengen ngambil tuh. Nah pas dia pegang, tiba-tiba anggrek tersebut berubah jadi ular. Akhirnya udahlah ya tragedi tersebut, dan setelah itu mereka sholat isya, makan dan istirahat buat persiapan besok naik jika memungkinkan sih. Nah di situ di tengah malam si Fahmi kan nggak bisa tidur. Akhirnya si Fahmi ngerokok tuh di depan tenda. Lagi ngerokok enak-enak gitu kan, nyantai. Tiba-tiba ada satu temennya mau kencing. Nah dikasih peringatan lah tuh sama si Fahmi kan, Hati-hati ya, gak usah aneh-aneh. Jangan jauh-jauh. 5 langkah dari tenda tiba-tiba ada suara teriak. Cuman teriak yang seperti orang yang lehernya tercekik. Nah di situ Fahmi langsung lari karena jaraknya nggak jauh kan, dan langsung dievakuasi lah itu, dibawalah ke tenda kan. Nah, setelah ditaruh di tenda, teman-temannya nih bilang mungkin kena belerang gitu. Sedangkan si Fahmi dari tadi di luar itu nggak kenapa-napa. Harusnya kalau emang itu masalah belerang, harusnya si Fahmi yang kena duluan, karena emang si Fahmi udah lama di luar tenda. Akhirnya mereka nih berunding dan memutuskan bahwa satu persatu nyoba keluar tenda. Jadi kerasa gak tuh bau belerangnya. Akhirnya jadi 7 orang, itu satu persatu dia keluar tenda tuh. Jadi si Sumar keluar, terus si Fahmi keluar, Gusmu lanjut kan ke yang lain, hingga terakhir si Dias. Nah si Dias ini keluar, dia ngecium bau belerang. Dan usut punya usut, ternyata si Dias ini emang ada alergi terhadap bau-bauan tertentu. Sehingga cerita pagi menjelang mereka istirahat malam, gak ada lagi tuh kejadian yang aneh. Mereka udah packing tendanya, dan mereka nih jalan nih menuju ke pondokan. Mereka jalan. Nah mereka harus muterin tuh tebing yang tadi tuh. Pas mereka ngeliat tebing tersebut, di sampingnya itu ada pohon yang gede banget, yang kalau mereka ukur itu butuh 4 orang buat ngitarin pohon tersebut. Dan pohon tersebut itu jatuhnya tuh bukan melintang di jalan. Cuman kalian bayangin, jalannya lurus nih. Nah, pohon itu jatuhnya tuh lurus ke jalan, bukan melintang. Jadi andaikan saat itu mereka tetap berjalan bertuju, ya mungkin saat ini mereka udah gak ada. Maka dari itu mungkin kalau dicocok logiin, petapa yang kemarin nyuruh mereka berhenti, stop, mungkin tahu kalau pohon tersebut bakal jatuh. Singkat cerita sekitar jam 8 mereka udah naik tuh di tebing, nyampe lah tuh mereka di pondokan. Dan di situ mereka lihat ada beberapa pendaki, ada yang sarapan, yang lagi nyampe. Di situ si Fahmi dia langsung masak,
si Kus sama si Sumar dia nyari air, karena kan mereka kemarin airnya udah habis. Itu mereka cuman masak dan nggak buka tenda. Dan mereka jam 10 jalan lagi, dan target istirahat lagi di Lembah Kijang. Sebelum jalan lagi, mereka nih ngirim SMS ke pacarnya masing-masing gitu. Cuman saat itu tuh pakainya HP yang masih jadul gitu kan, dan itu pun nyari sinyal tuh susah banget. Nah akhirnya mereka udah ngirim pesan pacar masing-masing, jalan atau mereka kan. Jadi di depan nih formasinya ada si Fahmi, terus Dias, Gusmu, Pius, Kus, dan si Sumar nih jadi swiper paling belakang. Jadi kalau gue mendeskripsikan keadaan hutan setelah pondokan itu adalah hutan rimbun, cuman gak serimbun hutan sebelumnya. Dan estimasi nyampe ke Lembah Kijang itu adalah sebelum zuhur. Nah karena masih awal-awal jalan, mereka masih pada fit dan sehat kan. Jadi mereka jalan gitu kan, masih seperti biasa lah. Hingga di suatu titik tiba-tiba si Bias ngomong gini, Perasaan pon ini udah kita lewatin deh. Ah, nggak mungkin lah. pokoknya meyakinkan, itu positive thinking. Nah mereka jalan terus sampai jam 11. Mereka tetap belum keluar dari hutan tersebut. Nah akhirnya di situ si Gusmo dia punya inisiatif buat masang tanda medan. Jadi kayak ngasih tanda di jalan yang mereka udah lewati. Jadi tanda medan itu ada warna merah, jingga, kuning, biru, dan hijau. Dan setiap satu tanda medan itu cuma ada satu warna. Jadi merah nih lonceng, jingga nih dadu, kuning nih pita, dan yang lain-lain lah. Jadi kayak misal urutannya tuh merah, 20 meter lagi mereka pasang jingga, 20 meter lagi mereka pasang kuning, biru, dan hijau. Udah kebayang belum? Nah singkat cerita mereka jalan nih. Nah udah jalan, tiba-tiba di depan mereka ada tanda medan yang warnanya merah. Logis gak? Padahal tanda lonceng merah itu udah ditaruh di pertama. Di sini mereka udah ngerasa nggak beres tuh. Akhirnya mereka mutusin jalan lagi. Tiba-tiba ketemu lagi tanda lonceng merah. Dan kejadian tersebut terjadi sampai 3 kali. Hingga pada akhirnya mereka berhenti. Dan di situ posisi udah jam 1 siang. Pikiran udah kalut dan udah nggak bisa lagi yang positive thinking. Karena nggak logis. Setiap tanda medan aja itu mereka cuma punya 1. Sedangkan mereka udah ngelewatin tanda medan merah 3 kali. Di situ mereka sempat diskusi sebentar dan mereka mutusin buat putar balik. Nah mereka putar balik, ketemu kan lonceng merah. Yang pertama, jalan lagi, ketemu lonceng hijau, terus kuning. Padahal kan harusnya lonceng-lonceng ini ada di depan. Ini kenapa setelah lonceng merah ada lonceng hijau sama kuning? Udah nggak logis banget di sini. Di situ pikiran mereka udah kalut banget dan panik. Dan di situ posisi udah asar. Mereka udah kecapean dan air tinggal sedikit. Di situ mereka berunding mau lanjut ke depan atau balik ke belakang. Di situ mereka udah pasrah mau jalan. Dan di situ mereka ambil semua tanda medan yang udah mereka pasang. Mereka jalan kan, udah. Nah, singkat cerita, tiba-tiba mereka udah keluar hutan. Jadi pas ngambil tanda medan yang terakhir, tiba-tiba dia udah keluar hutan. Dan kelihatan tuh patok Lembah Kijang. Aneh banget. Cuman di situ mereka antara heran dan ya senang. Dan mereka lega banget. Nah mereka nih posisi masih baru banget keluar dan kayak 10 meter sebelum patok Lembah Kijang tadi. Mereka berhenti tuh di situ. Di situ mereka udah lega banget. Cuman, jadi mereka kan cuma bawa 1 HP. Dan HP satu-satunya yang mereka bawa tadi itu jatuh. Akhirnya mereka balik dong. Dan ketika dia balik, dia nggak masang tanda medan. Cuman mereka tuh baris. Jadi kayak dia ada 7 orang, dia baris setiap 7 meter. Jadi si Gusmo 10 meter ke depan, si Fahmi 10 meter ke depan, si Sumar, dan seterusnya.
Bener tuh, dia terapin kayak gitu. Ketika di orang terakhir, HP-nya ketemu dong. Setelah mereka nengok, orang terakhir nengok. Nah, orang pertama nengok nih. Kedua, orang ketiga nengok, aman, hingga di orang ketujuh. Tiba-tiba patok yang ada tulisan Lembah Kijang tadi hilang. Dan mereka tuh kayak balik lagi ke hutan yang tadi, yang awal, yang hutan masih ribut tadi. Dan di situ mereka baru menyadari bahwa mereka udah tersesat di alas Lali Jiwo. Di situ mereka udah pasrah banget, udah bodoh amat sama barang yang tertinggal. Akhirnya mereka tetap jalan. Dan bener, jam 6 maghrib mereka baru bener-bener nyampe di Lembah Kijang. Singkat cerita, karena mereka udah capek ketika nyampe di Lembah Kijang, dan kebetulan udah waktu yang maghrib. Nah, mereka tuh sholat di lapangan savana. Jadi buat kalian yang belum tahu, Lembah Kijang merupakan seperti savana rumput, padang rumput. Nah, karena ajaran gurunya si Fahmi, misal lagi di tempat asing kayak hutan atau pantai dan lain-lain, itu sebelum kita melaksanakan sholat, ada baiknya kita mengumandangkan azan dan iqomah. Takutnya ada makhluk-makhluk selain manusia biar ikutan. Karena menurut keyakinan gurunya si Fahmi, yang bisa mengimamin itu cuma manusia. Singkat cerita, mereka kan bertujuh tuh sholat seperti biasa. Di situ si Fahmi jadi imam. Dia baca Al-Fatihah seperti biasa. Dan ketika di walabdolin, di situ mereka cuma berenam tuh makmumnya. Tapi di situ yang ngomong amin itu kayak banyak banget. Jadi kayak sholat Idul Fitri bener-bener satu lapangan tuh full. Sedangkan yang mereka cuma 6 orang gitu loh jamaahnya. Di situ si Fahmi yang imamin itu sempet jeda cukup lama buat baca sholat selanjutnya, karena dia tuh mikir gitu loh. Dan dia nggak juga kalau kenapa yang bilang amin tuh banyak banget. Di situ sebenarnya dia udah nggak fokus dan sholatnya dicepetin tuh sholatnya. Akhirnya singkatnya ruku, sujud rakaat pertama. Nah, masuklah tuh ke rakaat kedua, baca Al-Fatihah lagi. Setelah sampai walabdolin, sama kayak rakaat pertama. Wah, bener-bener aneh banget. Nah, singkat cerita masuk rakaat ketiga, salam, zikir dan berdoa seperti biasa. Setelah mereka kelar sholat, dilihat ya bener, cuman mereka berenam doang, gak ada yang lain. Singkat cerita mereka ngecamp di Lembah Kijang. Dan sebelum mereka tidur, jadi kan mereka udah masak, udah bangun tenda. Nah, sebelum mereka tidur, mereka tuh sempat ngobrol sebentar. Dan mereka membicarakan keanehan selama di perjalanan tadi. Seperti kayak Udin ketiduran yang 5 menit tadi, ada pohon tumbang, terus ada si kakek tadi. Dan di sini si Fahmi nih coba ya cross check kesalahan si Fahmi nih. Akhirnya si Fahmi nih ngaku bahwa ya sebelum berangkat tadi tuh si Fahmi sempat bilang kalau wah bisa lah, Gunung Arjuna aman lah. Jadi walaupun dia nggak berniat buat ngeremehin, cuman di situ si Fahmi dinilai ngeremehin karena kayak ngegampangin, kayak orang sombong gitulah. Dan ketika si Fahmi ngomong kayak gitu, temannya juga kayak gitu semua. Nah, jadi kayak mereka semua ini dalam hati kayak meremehkan Gunung Arjuna. Nah, setelah itu mereka ya maaf lah, bilang maaf, meminta maaf dari dalam hati. Dan entah kenapa setelah mereka minta maaf tuh mereka ngerasa lega, karena mereka udah ngerasa tahu nih kesalahan yang mereka lakuin. Oh ya, sorry ya, gue ada sedikit koreksi. Jadi mereka di Lembah Kijang itu cuman masak, istirahat, dan sholat. Karena memang mereka menghindari banget buat ngecamp di Lembah Kijang. Nah, setelah itu mereka beberes kan. Udah kelar masaknya, udah kelar sholat, mereka beberes. Nah, pas mau ngangkat tas. Jadi kan tadi mereka duduk melingkar tuh. Nah, pas mau ngangkat tas, tiba-tiba mereka semua tuh kayak terjatuh ke belakang. Kayak kaget. Nah, si Fahmi dia nanya ke si yang lain. Nah, si Udin jawab, pasarnya wes buka. Pasarnya udah buka. Jadi bener,
di Lembah Kijang ini terkenal dengan pasar setan. Nah, jadi ceritanya di situ semua teman si Fahmi, 6 orang itu bisa lihat kalau mereka udah ada di tengah-tengah kayak pasar. Jadi di situ ada banyak orang dagang, banyak kayak ruko-ruko gitulah, banyak kayak toko-toko gitulah. Cuman si Fahmi ini dia nggak bisa lihat. Jadi di penglihatan si Fahmi ya udah seperti savana biasa. Cuman di penglihatan 6 teman lainnya, mereka tuh ada di tengah-tengah pasar. Cuman si Fahmi walaupun dia nggak bisa ngelihat, dia tuh ngedengerin ada suara kayak riuh pasar. Dan anehnya, dia nggak tahu nih, walaupun suaranya riuh, mereka nggak tahu orang-orang ini pakai bahasa apa. Di situ si Fahmi ngajak jalan dong, ayo jalan. Lah si Sumar bilang nggak bisa. Loh kenapa nggak bisa? Ya ini jalannya ketutupan kayak dagangan orang lah gitu. Lah enggak ini lapangan biasa. Fahmi ngomong kayak gitu. Karena di antara mereka yang bisa ngelihat cuman si Fahmi. Akhirnya mereka mutusin buat si Fahmi ini jadi leader di depan. Nah, jadi di situ si Fahmi karena cuman si Fahmi yang bisa ngelihat jalan, Fahmi paling depan. Nah, di temannya nih ada si Gusmu di belakangnya. Nah, jadi si Fahmi ini dia yang jalan, mimpin jalannya. Si Gusmu itu ngasih tahu kalau misal takutnya si Fahmi ini nabrak dagangannya di pasar tersebut. Karena emang di pasar tersebut itu barangnya emang bagus-bagus, emang menarik lah. Dan si Gusmu bilang ke teman-teman yang lain, jangan ada yang nawar, jangan ada yang ngambil barang di pasar tersebut, dan jangan ada yang beli. Soalnya ini pasar setan. Jadi singkat cerita, mereka keluarlah tuh dari Lembah Kijang. Sebelum dia keluar, di satu langkah terakhir sebelum dia keluar, si Fahmi nanya, Di sini masih nggak? Udah, kita udah ngelewatin pasar setan. dan ketika dia udah ngelewatin di satu langkah terakhir tadi, suara yang riuh tadi hilang, sunyi senyap. Singkat cerita, keluarlah mereka dari pasar setan, dari Lembah Kijang tadi. Jalan dan sampailah mereka ke kayak sebuah kubangan mata air gitu, yang mereka nyebutnya itu mata air kembar. Di situ mereka istirahat, buka tenda. Nah, dan semalaman tersebut tuh nggak ada tuh apa-apa, aman lah. Karena mungkin mereka berpikir mereka udah minta maaf, atau mereka masih sibuk di pasar. Singkat cerita, pagi menjelang mereka subuhan, sarapan, kemudian mereka persiapan jalan ke puncak Ogal-Agil. Jalan lah itu kan. Singkat cerita mereka nyampe tuh di puncak. Mereka seperti biasa istirahat di atas. Nah, selesai zuhur, mereka balik ke bawah. Jadi yang paling belakang tuh si Kus, si Fahmi paling depan. Nah, sekitar jam 3 sore mereka nyampe lagi di Lembah Kijang. Masih aman tuh, belum ada pasar setan. Dan kayak lanjut lah, mereka jalan lagi, lanjut menuju ke pondokan. Masih aman tuh. Singkat cerita mereka jalan-jalan dan nyampe ke pos pondokan itu jam 4. Nah, di situ si Kus udah nungguin. Dan dia tuh kayak marah-marah. Aku dikon golek banyu, malah banyunya mbok cipo aku mbok tinggal. Aku turut dhewean nek kene sewengi. Yang kalau di bahasa Indonesiain, wah, intinya kenapa lu ninggal gua? Gua udah ngambil air, airnya lo ambil, tapi lu ninggal gua di sini dan gua tidur di sini semalaman. Jadi si Kus ini dia ngaku kalau dia tidur di pondokan sendirian. Singkat cerita akhirnya mereka kan kumpul lagi tuh di situ kan. Dia masuk ke pondokan. Nah, mereka nih berunding, bingung gitu loh. Kalau si Kus dia di pondokan, terus yang dari tadi di puncak, Kus yang tadi itu siapa? Di situ mereka lihat-lihatan dong. Nah, akhirnya disidak lah itu kan. Nah, si Bias cerita pas ambil air, jadi pas kemarin itu dia ngambil air di pondokan. Nah, si Kus itu pamit
Jadi pas mereka ngambil, nah pas dia ngambil air, si Kus tuh kayak bilang kalau Aku kesana dulu ya. itu. Nah dikira si Bias ya udahlah paling kencing gitu kan. Ternyata si Kus ini dia BAB. Jadi rada lama. Nah bener lah tuh. Gak lama tiba-tiba si Kus yang bukan si Kus ini datang. Dan Kus yang asli itu masih ketinggalan di pondokan yang tadi dia lagi BAB. Wah di situ bulu kuduk mereka udah merinding, udah nggak karu-karuan gitu. Jadi selama tadi dari kemarin mereka tuh mendaki sama Kus palsu, sama ya kita nggak tahu lah itu siapa. Di situ mereka overthinking tuh, takutnya sekarang yang mereka lagi kumpul di antara mereka itu ada orang yang bukan mereka. Paham nggak? Mereka overthinking, takutnya di 7 orang yang kumpul sekarang ini takutnya ada yang ternyata bukan mereka. Nah cuman terus mereka ngasih instruksi, mau siapapun yang ada di sini, mau asli apa enggak, tolong bersikap biasa aja, jangan ada kayak perlakuan yang khusus, yang beda. Nah singkat cerita dia ngecamp semalam di situ di pondokan. Dan keesokan harinya si Bias sama si Gusmo ini dikasih tugas buat nyari air, ngambil air lah itu mereka. Jadi di situ si Bias tuh kayak lama banget. Si Gusmo nungguin dong, maksudnya Bias kok lama banget. Paling berak dulu nih orang gitu kan. Nah bener di situ si Bias datang itu cengar-cengir gitu lah, cengesan gitu. Dan di situ si Gusmo nih mikir ini beneran Bias apa enggak. Bodo amat lah, mau ini Bias apa enggak, yang penting dia tetap berlaku ya udah sewajarnya aja. Singkat cerita setelah ngambil air, masak segala macam, mereka nih prepare turun. Si Udin ini kan paling depan nih. Ketika dia keluar pondokan, tiba-tiba si Udin jatuh ke belakang. Si Fahmi nanya dong, Kamu kenapa, Din? Loh kamu gak lihat Itu ada ular kepala monyet dan banyak pasukannya ada di depan pondokan mereka. Di situ Udin dan ke-6 temennya, kecuali si Fahmi, itu ngelihat. Jadi pondokan tersebut itu seperti ada dikepung makhluk-makhluk yang ya bentuknya udah gak karu-karuan. Ada yang ular kepala monyet, ada yang pokoknya banyak lah. Jadi kayak sosok-sosok ini itu kayak marah dan kayak pengen ngeroyok mereka yang ada di dalam pondok. Nah di situ mereka berinisiatif buat kayak ngasih isyarat permisi. Dan mereka nih keluar pelan-pelan. Beneran tuh dikasih jalan sama sosok-sosok ini. Nah setelah udah keluar semua nih, pas mereka nengok ke belakang, si Bias masih di dalam pondokan. Jadi sosok-sosok ini nggak mau ngasih jalan ke si Bias. Di sini raut muka para sosok ini tuh udah bener-bener kayak marah. Pokoknya udah kayak pengen nyerang lah. Di situ karena situasinya udah bener-bener chaos banget. Dan karena cuman si Fahmi yang nggak bisa ngelihat sosok-sosok ini, akhirnya si Fahmi mutusin, Udah, kalian turun aja dulu. Nanti kalian cari bantuan, siapapun lah, mau tim SAR, apa sesepuh lah, tolong nanti kesini lagi. Dan nanti tolong kalau kalian balik ke sini, tolong bawa makanan. karena di situ makanan mereka udah habis. Teman-temannya pada turun, si Fahmi dia masuk lagi ke pondokan tuh, nemenin si Bias. Nah, sebelum si Fahmi dia masuk ke pondokan, jadi kan di situ pondokan ada sekitar 5 lah. Dan di pondokan sampingnya, si Fahmi tuh nanya, ada pendaki tuh. Nah, dia nanya tuh, Mas, Di depan sini ada sesuatu nggak mas? Ada yang lihat nggak mas? Enggak, Mas, enggak ada. Oh, alah, yowis. Mas, sebaiknya sampean turun cepetan bareng teman saya. Nanti kalau bisa datang ke sini lagi ya mas, ya bawa bantuan. Oh iya, Mas. di situ pendaki tetangganya juga turun tuh, ikutin teman-temannya yang lain. Karena makhluk ini udah kayak marah-marah, kayak semarah itulah. Pasti ada sebabnya dong. Makanya si Fahmi di sini dia nanya ke Bias. Yas, kamu ngelakuin apa? Kok sampai makhluk ini kayak marah? Enggak, aku enggak ngelakuin apa-apa. Loh nggak mungkin Yas. Kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, nggak mungkin sosok-sosok ini kayak marah. Di situ si Fahmi dia mencecer si Bias buat ngaku.
Hingga pada akhirnya di situ si Bias ngaku kalau dia, mohon maaf ya, dia habis meracap ketika dia ngambil air sama si Gusmu. Nah, di situ langsung spontan si Fahmi marah, murka lah dia. Maksudnya, kok bisa-bisanya lu naik gunung, bisa-bisa lu sempet-sempetnya meracap. Buat kalian yang gak tahu meracap, kalian bisa searching di Google sendiri lah ya. Karena udah kejadian kayak gitu, si Fahmi ini kan dia gak bisa ngelihat makhluk-makhluk tersebut. Si Fahmi ini mencoba keluar pondokan dan mencoba ngomong, negosiasi sama makhluk-makhluk tersebut. Nah, setelah dia negosiasi, tolong maafkan teman saya nanti gak akan naik ke sini lagi, gak akan saya kasih ke sini lagi. Dia nanya tuh ke si Bias, gimana Yas? Enggak ngaruh, mereka malah makin marah. Waduh, jadi negosiasinya si Fahmi udah gagal nih. Gak lama setelah itu tiba-tiba hujan gede dan badai itu turun. Terus itu saking derasnya hujan, jadi hujan tuh udah bukan ke bawah tapi ke samping, hingga ke pintu pondokan itu kayak mulai banjir. Di situ saking derasnya hujan, padahal saat itu baru jam 1 siang, itu udah gelap banget. Dan yang gue bilang tadi, pondokannya udah mulai kebanjiran karena nggak ada pintunya tuh. Dan hujan tersebut masih terjadi sampai jam 10 malam. Jadi di situ udah nggak ada stok makanan, dingin, dan udah kacau lah situasi pada saat tersebut. Nah, di situ setelah jam 10 nggak lama tiba-tiba dari kejauhan si Fahmi ngeliat ada senter tuh. Kemudian si Fahmi manggil-manggil senter tersebut. Bener, ternyata orang yang bawa senter tersebut adalah temennya. Jadi nih teman-temannya datang nih, naik lagi. Kemudian temennya masuk nih ke pondokan kan, bawa beberapa stok makanan. Nah di situ karena udah kayak mau hipotermia, si Fahmi masih Bias makan nih dia. Nah nggak lama setelah si Bias makan, tiba-tiba si Bias itu duduk, kakinya dilurusin, dan dia megang lehernya, kayak mencekik dirinya sendiri, dan kayak Di situ si Bias ngecekek lehernya sendiri kencang banget. Nah temennya tadi kan ada sekitar 4 orang nih, itu tuh nggak bisa untuk melepas cekekan dari si Bias sendiri, hingga pada akhirnya beneran kelepas tuh. Dan bersamaan dengan lepasnya tangan tersebut, si Bias nih nggak sadarkan diri. Nah di situ kan si Udin kan dia punya basic medis lah, dia kan kuliahnya kesehatan. Dicek tuh kayak ada pupil mata, denyut nadi. Dan bener, si Bias meninggal dunia. Di situ mereka udah bingung antara mau sedih atau takut. Jadi udah hilang tuh rasa bela sungkawa, karena ya mereka mikirin sendiri cara buat selamat. Nah di situ karena udah dingin banget dan mereka nggak bawa jaket yang benar-benar proper. Daripada mereka meninggal dalam keadaan hipotermia, mereka tuh akhirnya bikin tuh sebuah permainan. Jadi untuk menghindari hipotermia, jadi mereka tuh berdiri. Jadi ini gue jelasin ya, di pondokan itu ada 4 sudut, kan bentuknya persegi, ada 4 sudut. Jadi A, B, C, dan D. Nah teknisnya, keempat orang tersebut akan berdiri di masing-masing ujung pojok dari pondokan tersebut, dan setiap 5 menit, misal yang di A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Nah muter kayak gitu terus. Jadi setiap 5 menit, kalau temennya belum nepok, kita harus negur. Permen ini dilakuin biar mereka tuh ada pergerakan dan suhu di tubuh mereka tuh nggak berhenti. Karena kalau mereka memutusin jalan terus, itu tenaga mereka bakal habis. Sedangkan kalau mereka hanya berdiam diri, ya mereka bakal hipotermia. Nah sekitar sampai jam 2 mereka melakukan permakaian tersebut. Dan gak lama tim SAR datang tuh ngevakuasi. Nah singkat cerita ya si Bias dimasukin ke kantong jenazah, dan mereka turun tuh.
Singkat cerita sampai ke Kokopan jam 4:30. Dan di situ udah bisa tuh dijangkau pakai jeep. Dan mereka turun naik jeep. Dan singkat cerita jam 6 pagi mereka udah nyampe ke pos awal pendakian. Singkat cerita setelah turun, karena mereka juga udah lemes, mereka nih istirahat di rumah warga. Dan akhirnya mereka nyeritain tuh apa yang terjadi, diceritain semuanya. Dan namanya tuh Kami Tuwo, gitu, kayak kepala dusun gitulah. Nah, setelah mereka cerita, Kami Tuwo ini, kepala dusun itu dia udah nggak kaget dan kayak ya udah gitu. Setelah mereka cerita, oh gitu. Nah, belakangan ada tuh mereka dengar di belakangan. Terus ada juga nih yang bilang bahwa misal pun si Bias selamat, ketika dia turun, ya dia bakal udah nggak normal, bahkan bisa gila. Karena emang menurut kepercayaan Gunung Arjuna ini itu suci, maka dari itu kan kalau kita tahu banyak orang yang bertapa di Gunung Arjuna. Wah, singkat cerita mereka balik ke Malang, mereka tahlilan. Nah, jadi mereka kan tadi kan sempat foto-foto tuh. Nah, fotonya tuh dicetak tuh. Dan benar, ketika dia ngelihat foto dari bawah sampai ke pos pondokan, itu ada sikus. Cuman setelah dari pondokan sampai ke puncak, itu kusnya nggak ada. Jadi sosok yang ikut mereka naik itu benar-benar bukan kus. Dan satu lagi, tadi kan mereka sempat ngelakuin permainan ABCD kan. Nah, coba nih ya, lihat ilustrasi tersebut ya. Nah, permainan tersebut itu tuh nggak logis. Nih, misal orang dari A ke B, berarti A-nya kosong dong. B ke C, C ke D. Nah, D ke A ini kan gak ada orang. Jadi untuk memainkan permainan ini itu harus ada 5 orang. Sedangkan saat itu mereka cuma 4 orang. Yang jadi pertanyaan, 1 orang ini siapa? Cuman di situ mungkin mereka meyakini itu mungkin si Bias. Dan itu adalah pertolongan terakhir yang diberikan si Bias untuk mereka. Anjir, ini sumpah gua sepanjang ceritain ini gua merinding banget. Gimana menurut kalian? Pesan moral dari cerita ini, dimanapun kita pergi, apalagi di tempat asing, kita tetap harus menghargai dan menjaga sikap dimanapun kita berada. Karena memang kita hidup di dunia ini adalah berdampingan dengan mereka. Jadi ya kita tetap harus menjaga sikap kita dimanapun kita berada. Sekian cerita yang bisa gue bawain. Gue Ferry Irawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gue semakin semangat bikin kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.